Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zairul Azhari, NIM 0512011414. Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, UPBJJ, Kota Banjarmasin. Mohon izin Bapak Tutor yang terhormat, Bapak Muammar Iqbal Ma'rif, MPhil. Mohon izin kali ini saya menjawab tugas 1 sesi 3 dalam bentuk video ini mata kuliah logika ISIP 4211. Untuk pertanyaan pertama yaitu jenis, term, dan contohnya. Dalam logika dan penalaran, term adalah kata atau kelompok kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam sebuah kalimat proposisi. Berikut saya jelaskan 3 macam term yang penting beserta contohnya. Yang pertama yaitu term univoc. Adalah term yang memiliki satu makna atau pengertiannya yang sama secara konsisten tanpa adanya ambiguitas. Dan kata lain, kata tersebut hanya merujuk pada satu konsep atau objek yang jelas dan tunggal. Contoh, karyawan selalu merujuk pada seseorang yang bekerja di suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua yaitu ada term equivoc. Adalah term yang memiliki bunyi atau bentuk kata yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda atau ambigu. Contoh, bulan bisa berarti benda langit yang mengelilingi bumi atau bisa juga berarti suatu satuan waktu selama 30 hari. Kemudian yang ketiga ada term analog. Adalah term yang memiliki bunyi yang sama tetapi maknanya bisa sama atau berbeda tergantung konteksnya. Contoh, kepala kepada pasukan berarti pemimpin, sedangkan kepala dalam kepala manusia berarti bagian tubuh. Kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu pengertian sesat pikir atau logical fallacy. Adalah kesalahan dalam cara berpikir atau penalaran yang menyebabkan argumen menjadi tidak valid atau menyesatkan. Contoh, bentuk sesat pikir. Yang pertama ada ad hominem, yaitu menyerang pribadi lawan bicara bukan argumennya. Contoh, pendapatmu tentang kebijakan itu tidak bisa dipercaya karena kamu bukan ahli bidangnya. Kemudian yang kedua ada strawman, yaitu menyederhanakan atau memutarbalikkan argumen lawan sehingga mudah diserang. Contoh, kamu bilang kita harus mengurangi penggunaan plastik, berarti kamu ingin kita hidup tanpa kemasan sama sekali. Ketiga, yaitu ada false dilemma atau dikotomi palsu, yaitu menyajikan hanya dua pilihan padahal ada alternatif lain. Contoh, kalau kamu tidak mendukung saya berarti kamu musuh saya. Kemudian yang keempat ada slippery slope, yaitu menganggap satu tindakan kecil akan menyebabkan serangkaian akibat buruk yang tidak realistis. Contoh, kalau kita membolehkan siswa memakai ponsel di kelas, nanti mereka tidak akan belajar sama sekali. Yang kelima, circular reasoning, yaitu argumen yang berputar-putar dan kesimpulan sudah diasumsikan di awal. Contoh, saya benar, saya tidak pernah salah. Kemudian cara menghindari sesat berpikir atau logical fallacy yaitu menurut saya langkah penting yang perlu dilakukan adalah memahami struktur argumennya dengan baik, mengecek konsistensi dan relevansi, menghindari emosi berlebihan, mengenali jenis-jenis sesat pikir atau logical fallacy, mencari bukti dan fakta yang valid, dan yang keenam dan yang terakhir, bersikap terbuka terhadap kritik dan pendapat lain. Mohon izin Bapak, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.